Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad di channel Konsul IT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas serta mempraktekkan bagaimana cara melakukan replikasi database. Nah, sebelum kita melakukan demo atau praktek, alangkah baiknya kita ketahui dulu konsep dari replikasi database itu. Nah, replikasi database itu adalah suatu cara atau proses dalam manajemen atau pengelolaan database yang bertujuan untuk membuat salinan atau duplikat yang nantinya dapat digunakan sebagai mirroring atau backup dari suatu database tersebut. Nah, dalam melakukan replikasi database ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama yaitu replikasi satu arah atau yang disebut master to slave. Jadi satu arah saja dari master kemudian direplikasi ke slave-nya. Jadi hanya menduplikasi dari master ke slave atau menggunakan model dua arah yang nantinya kedua server database ini akan melakukan eh, pengkopian atau mereplikasi dua-duanya. Jadi namanya master to master. Untuk melakukan praktek atau demo ini, pastikan teman-teman sudah menyiapkan dua database server yang berbeda, ya. Eh, Silakan menggunakan VPS atau teman-teman bisa membuatnya dalam virtual. Jadi wajib ada dua server database yang nanti kita akan gunakan untuk demonstrasi atau praktek replikasi database ini. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah di sini posisinya kita membuat satu arah dulu. Jadi kita buat master ke slave-nya dulu. Nah, setelah jadi kita lakukan hal yang sama di eh, database atau server di masternya. Jadi nanti eh, settingan atau konfigurasinya dilakukan eh, di dua server yang berbeda tersebut. Jadi eh, pastikan eh, settingannya sudah benar, ikuti langkah-langkahnya yang akan kita demokan kali ini. Oke, langsung saja kita mulai untuk melakukan demo. Di sini saya sudah membuat sebuah dua server ya. Di sini master DB1, kemudian di sini master DB2 dan sudah saya koneksikan dengan SSH. Di sini saya menggunakan aplikasi dengan namanya MOBA Extreme ya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini pastikan dari server itu sudah bisa kita akses PHP MyAdmin-nya. Jadi di sini tujuannya untuk mempermudah kita dalam melakukan manajemen dari replikasi yang nanti kita akan buat. Nah, jika teman-teman tidak punya PHP MyAdmin ya, yang seperti yang sudah saya buat di sini, maka teman-teman bisa melakukan
pembuatan akun, kemudian melihat status dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman lakukan di komen ya, di perintah terminal menggunakan SSH. Jadi teman-teman bisa melakukannya secara manual di sini ya, di SSH di masing-masing server. Nah, untuk mempermudah saja di sini saya sarankan untuk menginstal juga PHP MyAdmin, atau teman-teman kalau mau praktek lebih mudahnya bisa menggunakan yang namanya exam ya. Jadi bisa diinstal di dua-duanya di komputer yang sama atau di komputer yang beda. Jadi di sana sudah ada PHP MyAdmin-nya, database, dan Apache-nya. Ya, itu salah satu alternatif untuk mempermudah dalam kita melakukan praktek. Oke, kita langsung saja untuk memulai demonya atau prakteknya. Kita fokus dulu di Master DB1. Yang pertama kali kita lakukan adalah menambahkan konfigurasi di database Master DB1 di myCNF-nya. Ya, kita bisa menggunakan editor, tempatnya di etc, kemudian my.cnf ya. Nah, sudah terbuka di sini, kita akan membuat ini di sini ya. Kita memastikan di sini untuk server ID-nya ini yang Master DB1, server ID-nya 1. Kemudian untuk kita mengaktifkan login-nya ya, kita aktifkan di sini. Kita cek di sini login-nya ya. Jadi ada 2 langkah, kita aktifkan login-nya, kemudian kita aktifkan juga binlog formatnya dengan mix ya, seperti ini. Kemudian kita simpan, kemudian yes. Kita lakukan dengan hal yang sama di Master DB2 ya, simpannya sama di etc my.cnf ya. Jadi kita ubah di sini, tadi kan server ID-nya 1, kita di sini buat server ID-nya 2 ya. Nanti kita buat yang master to master, jadi harus berbeda ya. Oke, kita aktifkan juga di sini login-nya. Kemudian kita aktifkan juga binlog-nya, formatnya ya. Kemudian kita simpan. Oke, untuk settingan konfigurasinya sudah kita rubah yang seperti tadi, diingat-ingat ya. Setelah itu yang kita lakukan adalah merestart di kedua server ini, database ini, agar settingan yang kita sudah buat ada efeknya. Oke, setelah kita lakukan restarting di kedua server database, di DB1 dan DB2 ya, pastikan teman-teman restart ya. Perintah restartnya bisa teman-teman cari ya untuk cara merestartnya.
tidak saya jelaskan di sini. Kemudian kita fokus ke database ya. Di sini PHP MyAdmin-nya di sini master DB1 ini ada sedikit perbedaan ya, sengaja saya bedakan. Ini di DB2 ada DB exam, di sini tidak ada ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat user account untuk melakukan replikasi. Nah, kita login dulu karena tadi baru saya live start. Oke, kita masuk user account, kemudian kita buat usernya ya. Teman-teman bisa menggunakan namanya bebas, misalnya di sini namanya replika. Kemudian untuk hostnya di sini kita biarkan saja menggunakan persen, yang artinya di sini semua host diizinkan ya. Kemudian passwordnya silakan teman-teman buat password yang sesuai ya, yang direkomendasikan di sini pastikan sudah strong ya. Kemudian di sini untuk green privilege-nya jangan lupa dicentang. Kemudian di sini yang dicentang replication client sama replication slave-nya saja ya. Di situ teman-teman centang, kemudian langsung masuk ke Go ya. Nah, di sini sudah terbentuk dan di sini kita coba cek statusnya di sini ya. Di sini replication status, kemudian di sini ada MySQL pin-nya, kemudian di sini nanti ada position yang nanti kita masukkan dalam settingan ya. Selanjutnya kita masuk ke di sini ya. Kita masuk ke database di ini ya. Yang slave-nya di sini nanti kita buat yang di master DB2 di sini. Kita masuk ke database-nya lewat command ya. Ini perintahnya. Nah, passwordnya kita masukkan. Nah, di sini kita akan membuat atau merubah masternya ya. Change master, melakukan change master. Perintahnya seperti ini ya. Change master to ya. Yang kita ubah yang pertama master hostnya ya. Master hostnya di sini adalah nah, untuk master hostnya kita ambil di master host di master DB1 ya. Ini kita bisa copy saja karena saya menggunakan ini ya. Kita masukkan di sini, jangan lupa dikasih petik ya. Ini harus ke sini ya, petik atau oke, kita ulangi. Ini hostnya, kita masukkan ke sini.
lagi kita koma, kemudian kita masukkan namanya master user, ya, master user, kemudian jangan lupa petiknya tadi namanya replika, koma, kemudian masukkan master passwordnya, kemudian ini yang paling penting di sini adalah namanya master log file. Master log filenya itu diambil dari ini ya, dari status yang ada di master db1 ini ya, tinggal copy saja, kemudian kita kembali di sini, kita pastikan di koma, kemudian masuk lagi master log positionnya ya, posisinya kita ambil dari sini, ini posisinya. Oke, kita copy lagi, masukkan sini. Oke, nah kalau udah selesai kita titik koma ya. Oke, enter, error. Coba ini errornya gimana ini. Oh, maaf. Kalau angka di sini tidak perlu menggunakan petik ya. Ini kita revisi. Kita enter. Oke, sudah benar ya. Kemudian setelah melakukan ini ya, kita lakukan namanya start slave, jadi dia akan start. Nah, kita fungsikan dulu sebagai start slave, ini saya ya. Nah, kemudian kita coba lihat di sini di statusnya dulu, kita lakukan login di oke. Nah, ini sudah ada statusnya, ini sudah ada aplikasi ini yang di, kemudian untuk selanjutnya kita harusnya di sini untuk slave IO-nya itu harus ini salah ini master hostnya ini. Kita salah, ini salah. Jadi kita akan ulangi lagi. Harusnya ini bukan ke, kita ambil ini ya. Ini hostname-nya, karena ini masternya, ini slave-nya ya. Jadi
Harusnya kita untuk master hostnya itu diganti ini ya. Oke, ini salah ya. Kita hapus yang masternya ini. Kita masukkan di host yang kemudian untuk master loginnya ini kita lihat di sini ya. Kemudian posisinya ya, jangan sampai lupa di sini kalau 1038 benar. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, kita stop save dulu ya. Stop save dulu. Nah, kita ulangi lagi dengan yang benar dulu. Ini sudah jalan. Coba kita refresh di sini. Oh iya, belum kita start ya. Kita start lagi di sini. Start slave. Oke. Untuk mengeceknya kita masuk ke ppmadmin di master db2. Kita refresh. Nah, kalau sudah seperti ini berarti di server 2 ini sudah berfungsi untuk slave-nya ya. Dia menunggu perubahan yang terjadi di master db1 ya. Contohnya di sini saya akan membuat database baru ya. Misalnya db coba ya. Saya akan buat database coba di sini. Kita create ya, di sini ada sudah muncul db coba. Nah, akan kita cek di sini. Harusnya apa yang kita lakukan perubahan akan muncul di sini ya. Kita refresh di db2. Nah, di sini akan muncul di sini ya. Sudah ada db coba. Oke. Jadi replikasi kita sudah berhasil kita lakukan. Nah, yang pertama ini kan kita satu arah dulu. Kemudian supaya nanti apa yang terjadi di kedua server ini sama, berarti kita lakukan konfigurasi yang sama di master db1 agar kedua server ini masing-masing saling mereplikasi. Jadi dua server ini nanti akan sama persis ya. Jadi master to master. Gitu ya. Oke, dari yang sudah kita praktekkan tadi, dari kita membuat replikasi pertama dulu dari master db1 direplikasi ke master db2. Nah, supaya nanti dua-duanya, maka kita lakukan hal yang sama, yaitu yang pertama kita buat juga di sini membuat user ya. Nah, di sini kita hapus yang tidak perlu dulu ya di sini. Ini karena tadi kita coba-coba kita tambahkan sama enggak apa-apa kita namanya, kemudian untuk ini hostnya persen, kemudian passwordnya silakan dibuat ya.
Oh, sudah ada ya. Kita buat replika 2 ya, agar nanti agak ada bedanya ya, supaya teman-teman tidak bingung. Hasilnya enggak perlu di apa-apa ya. Oke. Kemudian kita green, kemudian replication client dan slave-nya kita centang, kemudian kita go. Ya, pastikan replika 2 sudah ada di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat di statusnya di sini untuk filenya ini, kemudian posisinya di sini ya sudah. Kemudian kita cek juga, tadi sudah kita rubah ya. Jadi kita sudah melakukan konfigurasi sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke database dari master DB1. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita sudah masuk di database master 1. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan yang sama di sini. Change master 2 ya, di sini sama. Yang kita akan setting di sini, kita kopas-kopas saja supaya cepat ya. Kemudian ini untuk hostnya seperti biasa kita kopikan ya, ini berlaku sebaliknya ya. Jadi kalau kita nyeting di master D1, yang host untuk change masternya di master DB2 ya, jangan sampai kebalik-balik ya tadi ya. Oke, kita ulangi di kita sebutkan untuk ini usernya tadi yang sudah kita buat ya, replika 2. Kemudian passwordnya tadi sama. Oke, kita langsung saja. Kemudian untuk master log filenya cek di sini, namanya sama ya, kebetulan sama. Kita langsung buat saja ini supaya cepat, kopas saja. Kemudian, nah ini untuk master log postnya, coba kita kasih saja dulu, kita cek ini 1637 ya. 1637. Oke. Oh iya, maaf, di sini saya lakukan kesalahan lagi ya. Jadi kalau angka tidak perlu dikasih petik ya. Oke, nah, untuk cek masternya sudah. Kita cek di sini untuk statusnya ya. Karena belum saya start, jadi kita lakukan start slave dulu ya. Start. Oke, kita cek lagi di sini, kita refresh ya.
Nah, di sini sudah ada waiting-nya. Sudah ada perubahan. Jadi perubahan yang nanti kita buat itu nanti kita tunggu ya. Artinya nanti dia akan menyesuaikan. Kita coba lakukan perubahan di sini ya. Kita tambahkan database baru di sini. DB coba lagi. Semoga aja ya, di sini ada penambahan database. Oke, kita coba. Nah, di sini ada muncul penambahan ya. Jadi di sini yang direplikasi itu adalah dari proses perubahan ya, bukan mengcopy atau mereplikasi serta-merta apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada yang tidak terreplikasi ya di sini ya. Jadi DB exam itu sudah ada sebelumnya di server master DB2, tapi dia tidak ikut ya, karena yang direplikasi adalah pada waktu proses di sini ya, proses melakukan perubahannya seperti itu. Jadi kita sudah berhasil melakukan replikasi yang pertama dari slave ya, dari master DB1 ke DB2 dan dilanjutkan sebaliknya ya, dua-duanya bisa tersinkronisasi atau terreplikasi secara bersama-sama ya. Jadi akan sama nanti ya. Jika kita lakukan contohnya di sini ya, kita lakukan penghapusan database misalnya kan. Ya, coba di sini kita drop ya. Kita hapus, coba lagi coba. Nah, harusnya di sini akan hilang ya. Ya, hilang. Jadi sudah berhasil ya.